Katanya kelas papan atas, tapi kok lawannya kuli bangunan. Katanya merasa kaya, katanya merasa papan atas. Beraninya kok cuman sama Widya. Apa kabar itu kasus Serang? Apa kabar Deto Mahendra? Salam waras cuy, ya. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani belakangan disorot lantaran mengomentari sikap Peggy Setiawan ke Deddy Mulyadi. Ibu Widya menilai Nikita Mirzani memiliki banyak kasus dibandingkan dengan Peggy, sehingga komentarnya tidak perlu didengarkan. Ibu Widya juga mempertanyakan apa kerugian yang dialami Nikita Mirzani sehingga menyerang Peggy. Ia menduga Nikita Mirzani sengaja muncul untuk membuat kasus semakin runyam. Menanggapi ucapan Ibu Widya, Nikita Mirzani dengan tegas akan membuat sayembara dan memenjarakannya. Nikita Mirzani menyebut akan memenjarakan Ibu Widya karena ucapannya sudah memfitnah. Ia juga mengatakan sosok Ibu Widya sama seperti Aib yang jadi biang kerok kasus Pina Cirebon makin rumit. Nikita Mirzani memberikan peringatan ke Ibu Widya. Ia mengatakan akan mencarinya ke Cirebon untuk membuat laporan ke kepolisian. Nikita Mirzani juga membahas ucapan Ibu Widya yang mengatakan bahwa kemunculannya sengaja dilakukan agar melindungi orang penting di kasus Pina. Dengan nada tinggi, Nikita Mirzani beranggapan kasus Pina Cirebon semakin kusut karena Ibu Widya melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Widya sih kena sama gue sih. Widya lu kena sama gue. Kalau lu nggak masuk penjara jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Panggil siapa dong? Nah, panggilnya Eket Kodam aja. Jangan panggil gue Nikita Mirzani, Widya, kalau gue nggak bisa jeblosin lu ke penjara ya. Kesel banget. Gue tadinya nggak ngikutin lo kasusnya Pina. Ya gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu nggak punya adab, mulai gue dibully. Kalau dibully udah biasa, cuman kalau difitnah itu gue nggak suka. Kalau difitnah gue nggak suka. Kalau bulian udah biasa, tapi fitnah itu gue nggak suka. Itu dua masih aman, seringan kebanyakan. Gak suka gue. Nanti kalau si Widya itu live, bilang di tangan gue Widya akan masuk penjara. Bilang ya, tolong sampaikan sama si mantan TKW itu ya, yang rumahnya hordengnya copang-camping, yang temboknya banyak jamurnya. Tolong kasih tahu, yang kalau nge-live di TikTok itu minta di gift juga, ternyata ujung-ujungnya kalau cuma minta gift doang Widya, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk Nikita Mirzani, kami dari Banten siapkan diri untuk membungkam mulut Anda agar Anda tidak jahat menyampaikan narasi-narasi kepada Peggy Setiawan. Kami menganggap bahwa Anda hanya ingin ikut pansos, tidak punya visi bagaimana kemudian membuat masalah ini menjadi semakin runyam. Siapkan diri Anda, kami akan ada penolakan di hari Senin berikut dengan rasman agar semua televisi memboikot. Dan jika ada pernyataan-pernyataan Anda nanti pada saat Anda berkomentar dalam laman apapun, kami akan laporkan undang-undang ITE. Hati-hati jika Anda berkomentar. Peggy Setiawan membusuk saja di penjara. Begitulah kata Nikita Mirzani. Kalau Nikbir ini dia berbicara tentang hal yang mungkin tidak menyinggung orang lain, kita sih tidak masalah. Tetapi notabene ini ketika berbicara, dia selalu menyinggung orang-orang yang namanya sedang betul-betul naik daun. Seperti contoh Peggy Setiawan saat ini. Dia kan memang sedang harum-harumnya namanya, lagi dibebasin dari penjara. Tiba-tiba aja disenggolnya seperti itu. Kayaknya tuh kita yang kemarin itu mendukung Peggy Setiawan, ya jelas aja kita tidak terima. Bukannya tambah apa-apa, seorang selebritis ini emangnya kenapa sih? Di Indonesia ini selebritis ini betul-betul selalu mencari sensasi. Kita sudah tahu lah ya warga Indonesia berapa banyak oknum para selebritis yang terjerat dengan kasus hukum. Seorang public figure, mereka harus bisa memberikan contoh yang baik untuk orang lain, seperti contoh para fansnya, keluarganya, atau mungkin orang di sekelilingnya. BTW Nikita Mirzani, bukannya Lodi itu sudah dicuri di kakak ya? Gimana sih kemarin masalah tentang uang yang ditilap sama Lodi 90 juta? Apakah masih terduga? Gimana? Untuk Mbak Nikita Mirzani yang bilang, Peggy, lu tuh nggak bakal bisa jadi artis. Kayaknya untuk seorang manusia dari kalangan bawah bercita-cita menjadi artis, kayaknya fine-fine aja Mbak. Tapi yang nggak jelas sekarang itu ketika seorang artis public figure mengkoreksi kehidupan kuli bangunan. Yang tainya
yang mengkoreksi ini nggak berkontribusi apa-apa dalam kasusnya kemarin. Ngasih makan aja enggak, tau-tau mengkoreksi gaya hidupnya, perilakunya, segala macamnya. Kecuali Mbak berkontribusi dalam kasus dia, Mbak bayarin pengacara dia, Mbak nyariin saksi buat dia, itu baru Mbak berhak mengkoreksi gaya hidup dia, sifat dia, segala macem. Nah, Mbak siapa? Tau-tau nimbrung di kasus ini, menjudge ini salah, menjudge itu salah. Mbak Dewa, kayaknya nggak pas aja gitu. Seorang artis mengkoreksi sosok Peggy yang cuma kuli bangunan. Kecuali dia penjabat negara, public figure, baru dikoreksi. Kan cuma kuli bangunan, dikoreksi sama artis. Kalau udah kayak gitu yang kelihatan bodoh siapa? Artisnya apa kuli bangunannya? Pertanyaan gue gitu aja. Tentang Nikita Mirzani yang mengomentari Peggy Setiawan. Kalau saya tidak mau menanggapi komentarnya Nikita Mirzani, saya hanya mengingatkan netizen untuk tidak mengomentari Nikita Mirzani, karena percuma saja kita mengomentari Nikita Mirzani, karena memang Nikita Mirzani ini orangnya mencari kesempatan hal-hal yang booming. Jadi dia ikut speak up. Dengan ramai maka dia menghasilkan uang. Kalau kita mau mengatakan dia apa? Bahasanya maaf, pelacur. Ya udah biasa bagi dia. Biadab. Ya biasa juga. Apalagi laknat. Ya sudah, nggak bakalan digubris sama dia. Karena dia ini hanya mendewakan uang. Jadi uang adalah segalanya, segala bagi dia. Tidak peduli bagaimana cara dia mendapatkan uang, yang penting dia mendapatkan uang. Untuk ngurusin anaknya sendiri saja dimanfaatin sama dia. Dia berseteru dengan anaknya, kalau saya tidak percaya dia berseteru dengan anaknya. Itu hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang. Karena ya dia gitu, dia itu kalau rame dia dapat uang. Jadi untuk netizen, begitu ada Nikita Mirzani, skip. Ada Nikita Mirzani, skip. Nah, kalau saya ini dapat beritanya itu yang saya dari komentar-komentar netizen lainnya yang mengomentari Nikita Mirzani ini. Untuk Peggy ya tetap jadi kuli bangunan. Kalau nantinya ada kesempatan untuk jadi artis, tidak menutup kemungkinan, karena ya, rezeki itu ada di mana-mana. Sekarang ini kayaknya sudah banyak yang mau sponsorin Peggy, mau dibukakan PT, segala macam lah. Bagi kita netizen, jangan terpengaruh yang lainnya. Yuk kita kawal, masih ada 7 tersangka terpidana yang masih di dalam penjara. Yang itu yang perlu kita speak up, perlu kita block up, supaya benar-benar terungkap apa yang sebenarnya terjadi dan 7 terpidana ini menjadi bebas. Oke netizen, jadilah netizen yang pintar. Oke. Aduh, kok gue jadi gedek ya lihat videonya si anjing ini. Tolol. Emang ada masalah apa sih lu sama Bang Tony sama si Peggy? Hah? Lu pengacara bukan? Hah? Yang terlibat kasus itu bukan? Ada kepentingan apa sih sebenarnya? Sampai ngehina-hina bentuk fisik Bang Tony. Kemarin si Peggy dibilang mukanya keradakan. Emang ada apa? Lu punya masalah apa sama mereka? Ampun dah, keluarga korban bukan? Yang diduga kerabatnya pelaku bukan? Jangan-jangan lu kerabat pelaku kejahatan, parah. Lu artis juga, artis gak berguna, ya. Talent lu apa? Cuma mulut nyonyot doang kan? Nyinyirin orang. Gue heran juga ya kepada media yang ada di Indonesia, ngapain juga orang seperti ini gitu dijadiin public figure. Tidak sama sekali bermanfaat buat netizen Indonesia. Terus terang, saya jujur, tolol banget segede public figure berbicara seperti itu. Tolol, tahu nggak? Parah. Attitude bilang sama si Peggy, lu bahas masalah attitude, lu sendiri gimana attitude lu? Tolol, dasar tolol. Mulut lemes, perempuan, gak berguna, ampun dah. Jangan bawa fisik, urusan fisik itu Allah yang ciptain. Ya mungkin Pak Tony juga gak mau pengen dengan muka seperti itu, pengennya dia lebih ganteng, maunya.
Semua orang pasti seperti itu, maunya sempurna. Tapi karena kita dilahirkan oleh Allah seperti ini, ya ikhlaslah, kita terima, kita syukuri. Gak kayak lo, udah dimodel-modelin, udah dimodifikasi, kayak motor ini, rongsokan, tau nggak? Yang dimodif daripada muka lo. Gak ada lagi di Indonesia, ya, yang mengaku artis, yang setolol lo, gak ada, cuma lo doang. Parah. Apa maksudnya? Hina-hina Bang Tony dengan meniru-niru gerakan fisiknya, berbicara seperti itu. Tolol lu tuh, otaknya didengkul. Ampun dah, heran gua ada fansnya kayak gini. Kalau lu punya fans, heran gua ngefans sama orang kayak gini. Parah, udah keluar dari konteks. Pak Tony sekalipun pengacara dadakan, dia berhasil mengalahkan yang katanya mengaku sebagai pengacara senior, si botak itu. Parah. Udah nggak ada lagi yang fokus mencari keadilan dalam kasus Vina, yang ada fokusnya pada ke drama sekarang. Ini ada yang menarik juga nih. Gue lihat postingan Kak Devi Lavina. Kalau nggak salah dia salah satu di antara 74 pengacaranya si PS. Dan dia pun juga deket banget sama saudaranya PS ya, yaitu si Ibnu. Tim kuasa hukum PS semuanya ada 74 pengacara. Yang 73 tidak seberisik satu orang. Yang haus validasi, haus media, haus ingin selalu tampil, dan haus paling berjasa. Malu sama yang diam-diam banyak bantu segi material puluhan juta di saat ibunya PS sedang terpuruk-puruknya, tapi tidak seberisik Anda. Wow. Tajam bosku. Tapi yang lebih menariknya lagi, setelah gue lihat di kolom komentar, ternyata sudah banyak orang yang beropini merujuk kepada satu orang ini. Ya, gue nggak perlu sebutin lah orangnya siapa ya. Itu pun nama yang disebutin juga belum tentu kebenarannya. Kalau di sini gue menggunakan ilmu kehukuman gue, yaitu asas praduga tak bersalah. Wah, captionnya juga tajam nih. Selama ini saya diam tapi mengamati. Ingat, saya pegang semua video-video dari awal. Anda ingin ngatur segalanya. Sesungguhnya yang berkelas tidak berisik. Wadaw. Siapakah itu?